Bertemu lagi dengan pengobatan alternatif Arifurto. Ini saya berada di wilayah Ciputat. Tadi musababnya jalan sama kakak kandung saya, mas saya kandung. Jadi Sofyan Sukri diajak silaturahmi ke teman yang di Golden Ruli ya. Ini kakak mas saya kandung. Nah ini tadi diajak ya, ini teman dari Golden Ruli, beliau ini. Nah, tadi ngomong-ngomong cerita-cerita ya punya keluhan. Ini ingin ikhtiar membuktikan di pengobatan alternatif Arifurto. Nah ini yang punya ciri khas tanpa pakai obat, tanpa ramuan. Insya Allah Allah yang mempertemukan ini. Insya Allah yang memberi kejodohannya. Dengan spontan, dengan seketika ada perubahan yang lebih baik atau sembuh. Keluhan yang diungkapkannya, apa yang merasakan berat di badannya, di tubuhnya, ada ganjalan, punya keluhan yang dirasakan rasa sakit yang paling berat, tinggal sebutkan. Jika sebelum berobat ke dokter, jika sudah ke dokter, berarti dokter sudah memvonis nama jenis penyakitnya. Makanya nama penyakit yang berbeda-beda pastinya merasakan rasa sakit yang berbeda-beda, punya ciri-ciri yang berbeda pula. Nah, sebelum dokter memutuskan memberi obat, pasti dokter menyiapkan 4 alat: cek kolesterol, kadar gula, kadar darah, dan rematisme. Ini nggak cukup 1 jam. Insya Allah pengobatan saya yang langsung saya tangani oleh Bapak Rohmat Arifin, insya Allah nggak perlu lama-lama. Sebelum selesai dokter mengecek alat, insya Allah saya sudah selesai ngobatin. Keluar yang lain yang tidak diungkapkan, tetap saya cek, saya kontrol, sekaligus saya obatin. Saya sampaikan ke pasien, benar nggak sih omongan saya apa cukup jempol doang? Jangan saya pulang kejujuran, keterbukaan dan keterusan. Karena pengobatan alternatif Arifurto ini tanpa ada bukti fakta, tanpa ada bukti nyata, dan tidak ada bukti tertulis. Lah, buktinya siapa? Pasien sendirilah yang bisa mengomentarinya, karena dia yang merasakan punya keluhannya. Jika sudah divonis sama dokter untuk dioperasi, jadi kalau membuktikan pengoperasian di pengobatan alternatif Arifurto tanpa perlu dibedah, insya Allah tidak berisiko fatal. Tinggal sebutkan jika sudah divonis sama dokter, operasi saraf kejepit, operasi hernia, atau turun belok, ini berwujud. Basir berwujud juga. Nanti kalau saya obatin, pengoperasian nggak bisa bedah, nggak berisiko fatal. Kalau saya udah benar, insya Allah ini mengecil habis. Dan banyak sekali di YouTube saya yang sudah dioperasi sama dokter belum tuntas, masih ikhtiar di pengobatan alternatif Arifurto. Ini langsung saya tanya sama beliau yang ingin ikhtiar untuk berobat. Saya tanyakan sama beliau, keluhannya apa sih? Nah, penyakitnya apa sih yang dirasakan? Dan sudah berobat kemana aja sih? Nanti beliau ini akan ceritakan, cuma jangan disebutkan nama rumah sakitnya Pak ya. Pak ya. Kalau udah berobat ke Tusuk Jarum, jangan disebutkan namanya. Tusuk Jarum pernah. Pernah Pak ya. Terus tusuk jari pernah. Tusuk Jari itu dicubitin begini mas ngobatinya. Oh, tusuk jari namanya ya. Itu metodenya ya. Metodenya. Oh gitu. Ke tusuk jarum sudah, ke tusuk jari sudah, terus kemana lagi Pak ini? Belum. Kan dokter? Dokter ini ngobatin gatal ini udah dokter spesial semua. Udah spesial semua. Ini namanya eksim ya Pak. Eksim ya. Eksim betul. Pernah di Jembatan 5. Betul. Pernah di Cipto. Wah, ini banyak sekali. Pernah di Seragen. Betul. Pernah di Parung. Semuanya dokter spesial. Banyak sekali pengobatan alternatif, banyak sekali metodenya. Nggak perlu saya sebutkan satu persatu. Ini eksim ini penyakit yang paling susah diobatinnya, paling susah. Kalau timbul rasa sakit pasti gatal, alergi Pak ya. Ya. Kalau lagi obat enggak kan Pak ya? Selama minum obat enggak. Enggak minum obat. Obatnya habis kambuh lagi. lagi. Ini insya Allah dengan syariat pengobatan saya dan dipadu dengan istri saya yang bikin ramuan, insya Allah ini nggak akan muncul lagi. Ini ada ramuan istri saya yang bisa ngobatin eksim, ini khusus. Kalau saya nggak bisa untuk bikin ramuannya, ini khusus eksim karena dari keturunan dari istri saya, dari keturunan Tionghoa. Ini khusus eksim yang bisa saya, insya Allah. Nanti akan dibikin ramuannya kalau Pak D ingin dibikinin buat Pak D. Keluhan yang lain, Pak D tolong terangkan keluhan yang mau diikhtiarin ke saya. Keluhan penyakitnya apa Pak D? Kakinya sering pegel-pegel, susah ditekuk. Susah ditekuk Pak D? Ya, takiat akhir itu susah. Takiat terakhir ya? Takiat akhir. Takiat awal, susah ya? Untuk ditekuk itu kan susah. Susah. Sudah berapa lama kira-kira Pak D? Udah puluhan tahun. 20-an tahun. Nanti 20-an tahun ini.
Ini nanti habis saya obatin langsung saya praktekin. Insya Allah Pak D akan bisa merasakan. Sebelum saya syaratin, setelah saya syaratin, ada perbedaannya apa tidak sih? Walaupun belum tuntas, tapi ada perubahan. Itu Allah sudah memberi tanda-tanda, memberi bukti ada perubahan. Betul Pak D? Ini nanti saya tanya langsung dan praktek langsung saya obatin. Ini ikuti terus di YouTube saya dengan channel Rohmat Arifin. Jangan lupa like dan subscribe di YouTube saya. Simpan nomor biasa 085697315329. Semoga Pak D siap mulai diobatinnya. Oke, kelihatan Pak ya. Siap, oke, siap. Mulai Pak ya. Kita awali baca Al-Fatihah bersama-sama Pak ya. Dalam hati aja Pak ya. Auzubillahi Aku lagi terapi ini, ntar dulu aku mau tak telepon. Iya iya. Istighfarnya kusuk ini. Istighfarnya kusuk. Tujuan dan fungsinya buat apa? Supaya konsentrasi dan supaya mengurangi rasa sakit dalam pengobatan ini. Insya Allah Allah memberi kejutannya karena penyakit pade yang berat yang pade inginkan akan saya fokuskan, akan saya prioritaskan. Kalau yang lain yang tidak diungkapkan terus saya cek, saya kontrol, saya bisa saya obatin, nanti saya sampaikan ke pade. Bisa ya, saya itu ya. Kalau saya pelan-pelan, paling lama 2 detik, sampai 1 detik. Pasti sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun. Yang obat tidak ada hasil, pasti bosan berobat. Banyak sekali pengobatan alternatif dengan menggunakan metode yang sama. Pijet, tonton saraf banyak sekali. Tapi cara menangannya berbeda. Hasilnya pun berbeda. Cara mengobati berbeda. Banyak sekali pasien yang trauma, gerah, kapok, tidak mau berobat ke metode pijet saraf. Misalnya lebih bagus, lebih baik, supaya sembuh, semakin tersiksa, tersakiti, lebih parah lagi. Nah, muncul ini mengklarifikasi bagi orang yang takut, trauma, muncul keberanian setelah konsultasi, setelah paham dan memahami. Allah. Saya kemampuan Pak D, saya bikin 2 detik, ini paling lama 2 detik, nanti harus detik. Allah. Ini ambil dulu, ambil napas. Bisa membedakan potongan saya Pak D ya? Bisa membedakan potongan saya. Dari pelan semakin nambah. Tingkat frekuensi potongan semakin meningkat. Katanya musuh sekarang tapi hanya kuasa Allah. Saya balik tanya pasiennya. Kalau siap dengan metode potongan saya, potongan saya itu ibarat seperti perbandingan konsumsi obat dokter ada dosisnya. Dosis rendah potongan saya rendah. Dosis tinggi potongan saya tinggi. Kasih dosis tinggi, insya Allah langsung sembuh pasti kasih obat. Ini kalau obat saya nggak pakai obat, potongan semakin kuat, semakin tingkat frekuensi kesembuhan, insya Allah proses semakin meningkat. Ini harus kuat mental, punya power. Daripada lama-lama sembuh, daripada tersiksa, sakit ini sakit sebentar, paling lama 2 detik, bisa beli 1 detik. Sambil apa ya? 1 detik ya. Siap lagi, pegangan mata lagi. Pegangan mata, asal lagi. Allah.
Apa lagi? Karena Pak siap. Lemas. Kabun muncul lemas. Terus tegang badan, awas lepas, mundur lagi. Satu detik. Satu detik siap. Istimewa satu detik balik. Satu detik merem. Istimewa satu detik. Satu balik ya. Satu detik. Satu detik. Satu detik. Satu balik. Satu detik. Satu balik. Satu detik. Satu detik. Satu detik. Merem balik siap. Satu detik balik ya. Siap satu detik. Satu detik. Satu balik. Satu detik. Satu detik. Satu detik balik. Satu detik balik. Satu detik. Siap satu detik balik. Satu detik. Satu detik balik. Satu detik balik. Satu detik. Satu detik. Satu detik balik. Satu detik. Satu detik. Satu detik. Satu detik. Satu detik balik. Satu detik. Satu detik. Satu detik. Tambah lagi gitu. Tambah lagi gitu. Sekarang ini balik. Minggunya kemana balik? Gini. Nah, betul. Siap, merem. Satu detik balik. Satu detik. Satu detik, siap. Satu detik. Satu detik, siap. Udahin. Satu detik balik. Siap. Siap balik. Siap balik. Siap balik. Siap. Satu detik. Satu detik. Satu detik. Satu detik. Siap balik ya. Merem. Satu detik. Tambah lagi dikit. Tambah lagi dikit. Tambah lagi dikit. Tambah lagi. Siap lagi. Tambah lagi dikit. Tambah lagi dikit. Tambah lagi. Merem balik. Siap. Satu detik. 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 Tambah lagi. Satu detik. Tambah lagi. Satu lagi. Tambah lagi balik. Satu detik. Satu balik terus. Satu detik. Satu detik balik. Satu detik balik. Asal lagi. Asal lagi. Asal lagi. Merem satu detik. Satu detik. Satu detik. Satu detik. Satu detik. Siap. Mentah lagi dikit. Satu detik. Lagi. Tambah lagi. Asal lagi. Siap ya. Siap. Siap. Istirahat. Istirahat. Satu detik. Satu detik. Merem balik. Satu detik. Satu detik balik. Satu detik balik. Asal lagi. Merem. Istirahat. Satu detik. Istirahat. Satu detik balik. Satu detik. Siap. Istirahat. Satu detik. Satu detik balik. Satu detik balik. Siap. Satu detik balik. Asal lagi. Tahan ya. Merem. Siap. Siap. Alhamdulillah. Masya Allah. Ambil napas. Ikat sebentar. Ini baru satu kaki saya pegang. Ini saya masih mengukur kemampuan Pak D. Pokoknya saya jangan menuntut penyakit yang berat itu langsung sembuh total. Karena Allah yang memberi kesembuhan. Kalau sudah terlalu nafsu, penyakit itu ada prosesnya, ada kadarnya. Yang insya Allah Allah sudah memberi tanda, memberi bukti. Setelah pasien, setelah saya obatin, baru satu lagi. Saya masih mengukur kemampuan Pak D. Ini bukti fakta nyata tanpa editan, tanpa rekayasa. Pasien belum pernah berhubungan sama saya belum pernah ngobati pasien. Ini langsung saya tanyakan hasilnya. Ya, karena pengobatan ini nggak pakai bukti, nggak ada yang bukti nyata, fakta dan tertulis. Buktinya pasien akan bisa mengontari. Keluarnya banyak, ini saya sampaikan. Dokter tidak berani memberi obat tanpa pasien beritahu. Ini sebelum saya kasih tahu ke Pak D, keluarnya apa sih yang lainnya? Ini nanti saya fokuskan untuk di kakinya katanya. Ini saya tanya dulu sama Pak D. Nah, ini kejujuran Pak D sebelum saya obatin. Setelah saya obatin ada perbedaannya apa tidak sih Pak D? Tolong jelaskan Pak D. Ini lebih enteng nih daripada yang kanan. Gimana sakitnya Pak D? Luar biasa ya. Sakitnya Pengobatannya seumur hidup baru kali ini Pak D ya. Ya. Baru kali ini ngerasain seperti ini ya metodenya ya. Iya. Masya Allah. Gimana saya bersyukurnya Pak D? Alhamdulillah. Alhamdulillah, inilah Allah yang pertemukannya menjadi judulnya. Bukannya saya sok pintar, bukan saya mendahului Allah. Semuanya proses pengalaman perjalanan yang pernah saya alamin. Ini keluhan Pak D ini cek oleh keempat alat. Ini 4 alat ini camkan kata-kata saya. 4 alat yang dicek dokter ini menjadikan malapetaka, menjadikan semua nama-nama jenis penyakit yang teteh bengek, yang ratusan nama jenis penyakit secara kedokteran yang susah disebutkan karena 4 faktor penyakit. Apa itu? Pertama, ini kolesterolnya tinggi. Kok tahu? Jadi apa? Kalau kolesterol tinggi mudah masuk angin Pak D.
Kalau sudah parah ini leher sakit. Ini ciri-ciri kolesterol. Yang kedua, ini rematik asam urat. Dua penyakit ciri sama pada siku berbeda. Rematik asam urat, semutan, baal, linu, tulang nyeri, pegel-pegel. Ini seperti padi. Ini pegelnya itu guys, ini yang paling berat nih sampai puluhan tahun, 10 tahun lebih. Ini pegelnya itu bukan di kaki aja, tapi dari pundak, punggung, pinggang. Ini tangan bermasalah semua saya pegel. Nah, ini kalau tulang urut disentuh semua metode tulang urut. Itu rematik asam urat. Rematik sebenarnya pengapuran. Kalau sudah dioperasi, divonis operasi pengoperasian sama dokter, pengoperasian saya nggak bisa bedah. Insya Allah pasien akan bisa membedakannya tanpa perlu dibedah. Asam urat level kedua namanya kristal urat. Yang satu di brosur saya, yang tahu dokter. Kristal urat level kedua dari asam urat namanya kristal urat. Disentuh pelan ini sakit. Siapa yang berani pegang? Semakin dipijit turut, semakin totok saraf. Nggak tahu pengobatan semakin tersiksa, tersakiti nggak bisa jalan. Ini kalau saya obatin, kalau udah membutuhkan pengobatan saya suruh pijit kencang-kencang sama pasiennya setelah saya obatin. Itu level kedua namanya kristal urat. Kalau udah diteropong di mikroskop kayak jarum-jarum ini kalau mengerikan. Kalau udah menusuk seluruh tubuh kumpulnya di ginjal namanya batu ginjal. Level ketiga dari asam urat. Level keempatnya baru gagal ginjal. Ini 4 penyakit ini namanya. Yang ketiga, ini saya cek, saya kontrol, ini kadar gulanya tinggi Pak De. Kok bisa tahu? Nah, bukan berarti diabetes, Pak De, paham ya? Ini ada kadarnya. Ciri-cirinya kadar gula tinggi, mudah ngantuk, lesu, lemas, gagerah, loyo, ini Pak De ya. Nah, yang keempat, ini Pak De punya riwayat darah tinggi. Cirinya apa darah tinggi? Gampang emosi. Emosi ada dua, emosi yang diungkapkan karena karakter orang, tipe orang banyak ngomong oceh terus, dan emosi yang terpendam. Ingat, orang diam mojok bukan bersahabat, kalau si masih menyimpan. Kesel, jengkel, dongkol, gampang tersensitif. Makanya dokter memberi obat darah tinggi tujuannya apa? Supaya nggak terjadi sakit kepala atau pusing. Ini Pak De sering terjadi kalau sakit kepala atau pusing. Benar nggak Pak De? Minum obat apapun bentuknya tidak bisa menurun darah tinggi. Dokter memberi darah tinggi tujuannya nggak sakit kepala pusing. Bahaya. Orang sakit kepala pusing bahaya. Kontak dengan emosi. Akhirnya dipacu dengan salah pola makan. Hilanglah keseimbangan. Banyak orang yang sering jatuh kamar mandi. Ini bumi nggak dibalik. Ya, nggak terkontrol lagi. Pecah pembuluh darah otak kalau udah stroke. Nah, orang stroke selama ini tidak ada yang sembuh. Berapapun harganya, hartanya akan habis ludes. Allah nggak memberi kesembuhan karena melawan emosi diri sendiri sulit. Orang stroke-nya parah, semakin keras hatinya, susah diatur, maunya menang sendiri, maunya berdiri sendiri. Itu apa deh? Kalau udah melawan emosinya, kontrol, malah wajar kodrat mendidik, menasihati, tetap emosinya terkontrol. Nah, ulang, berobat kemanapun tidak akan dilakukan secara rohaninya. Nah, orang nggak ngerti, minum obat dokter, orang sudah turun. Bukan, dicek ke dokter Pak De, normal, bukan berarti darah tinggi turun. Kondisi saat ini lagi tidak sakit kepala atau pusing, Pak De. Darah tinggi itu aman jika tidak sakit kepala atau pusing. Ya, Pak De. Ini Pak ada. Ini nanti saya obatin yang sebelah kanannya. Ini baru satu kaki. Ini Pak De, nafasnya udah mulai lega. Ini sebelum saya lanjut lagi, ini lambung Pak De parah. Nah, ini nek, mual, nyeri, begah. Ini ada walaupun Pak De ini doyan makan, ini ada saya kontrol semua di lambungnya. Ya, ikutin terus hidup saya dengan channel Arifin. Ini ikutin di episode kedua sebelah kanannya, ini baru satu kaki. Saya akhiri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.